Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi dengan aku Dian Tias. Nah, kali ini aku lanjut lagi video bikin vlog question and answer atau Q&A part berapa ya nih? Udah lupa. Part 6 kalau nggak salah. Oke, ini udah lumayan banyak juga pertanyaan yang masuk ke DM Instagram and kolom komentar di channel YouTubeku. Dan langsung aja, aku langsung mulai. Pertanyaan yang pertama, ini dari @komangayu. Ada shop assistant juga kak, tapi kok nggak buka locker kapal yang sebagai shop assistant ya kak? Oh, ini untuk posisi ya, karena kemarin sempat aku ngejelasin aku posisinya di shop assistant. Ini buat Komang Ayu. Sebenarnya untuk agensi aku saat ini di 2022 itu belum buka untuk shop assistant. Jadi kalau ada orang Indo kayak aku ini posisinya di shop assistant di kapal IT Jerman, itu kita harus ngelewatin proses kayak cross training gitu. Jadi kalau perpindahan dari departemen satu ke departemen lain itu boleh. Cuman kalau untuk apply langsung itu agensi belum buka. Jadi buat Komang kalau mau kerja di shop assistant, pastiin join dulu aja di F&B dulu atau di housekeeping dulu atau di spa dulu. Yang penting kalau kamu suka di dunia pertokoan atau mall, misal jual beli sales, itu bisa cross training nanti bisa diatur persyaratannya. Jadi harus yang penting join dulu aja. Oke? Jadi itu alasan kenapa kita belum ada shop assistant. Memang dari awal memang nggak ada agensi di Indonesia, belum ada, karena cuma ada agensi dari Philippines and India. Udah ada lowongan kerja untuk posisi shop assistant. Oke, Komang. Next, ini dari pertanyaan dari @puspadewi. Kak Dian, boleh aku minta nomor WA-nya kak? Untuk nomor WhatsApp aku dari awal udah bilang, untuk teman-teman yang mau nanya lebih private, kalian bisa DM Instagram aku di @dianwahyuningtyas. Jadi ini kalian langsung DM aja, itu lebih private, karena kalau nomor WhatsApp itu memang aku khususin untuk keluarga deket aja, jadi bukan yang buat konsultasi. Jadi kalau buat teman-teman tanya jawab di DM Instagram, karena insya Allah aku selalu sempetin buka dan jawab, cuman agak slow respon juga guys, karena sekarang posisi aku lagi on board, aku harus bagi waktu juga kerja dan jawabin pertanyaan kalian dan bikin video kayak gini, terus editing video, terus balik kerja lagi istirahat. Jadi waktu aku tuh kebagi, dan telepon keluarga kayak gitu dan lain sebagainya. Jadi harap dimaklumin kalau memang slow respon, tapi insya Allah selagi aku punya waktu, aku usahain aku jawab. Oke Puspa, jadi kamu DM Instagram aja ya kalau mau tanya lebih personal atau private. Oke. Next, ini pertanyaan dari @wulandari. Apa cuma saya yang masih SMP nonton ginian? Tapi it's okay, ini cita-cita saya, semangat kakak-kakak. Ini nggak nanya ya, ini Wulandari itu masih SMP. Cita-cita kamu pengen jadi pelaut, semoga aku doain buat Wulandari nanti kalau udah lulus SMK, terus SMA atau sekolah kuliah juga dilancarin juga, beneran bisa jadi pelaut. Karena jujur guys, aku tuh mimpi pengen jadi pelaut tuh juga dari kecil. Jadi aku pengen keliling dunia, aku pengen melihat negara-negara Eropa, negara-negara Asia di belahan dunia, di seluruh dunia lah. Maksudnya aku pengen keliling dunia dari kecil, cuman aku nggak tahu gitu waktu itu harus sekolah apa, harus apply cara kerjanya gimana, cara masuk daftar kerjanya gimana. Tapi akhirnya berjalannya waktu, aku ngikutin alur dan aku sering browsing juga. Aku harus sekolah di mana, terus aku harus narusin nyiapin persiapan kriteria untuk bisa jadi kandidat biar bisa diterima tuh gimana. Jadi aku dulu sering kayak gitu, sering browsing. Makanya ini buat Wulandari bagus banget kamu masih SMP dan nontonin channel vlog pelaut atau kapal pesiar, itu udah bagus banget. Jadi kamu punya waktu yang lumayan banyak untuk prepare kamu nanti ke depannya, jadi kamu biar nggak bingung. Oke, Wulandari, sukses, semoga suatu saat kamu jadi pelaut seperti apa yang kamu cita-citakan. Oke, semangat, amin. So next, ini dari pertanyaan dari Gede Rossi. Kak, untuk agen Alfa Maksa saya di Bali ada nggak kak? Ada, kamu tinggal browsing aja di Google, itu Alfa Maksasa Bali itu bakalan muncul juga. Karena teman-teman aku itu kalau dari Bali mereka daftar atau apply di Alfa Maksasa Bali. Tapi kalau teman-teman di Jawa atau luar
Jawa kayak Sumatera, Medan, mereka apply-nya di Alpa Maksasai Jakarta. Oke, karena kita ada 2 cabang sih, di Jakarta sama di Bali. So itu tadi buat Gede Rossi. So next, pertanyaan dari @sosin_chan_. Oke, Sosin-chan, Kak, cara ngerawat mukanya kayak mana kalau di kapal pesiar? Waduh, ngerawat muka ya. Kalau aku pribadi, karena muka aku tuh nggak terlalu sensitif guys, jadi muka aku tuh tipikal yang kering. Jadi kalau aku punya muka yang kering, aku menyiasatinya untuk bawa stok krim atau pelembab yang banyak dari Indo, karena aku kan nggak tahu kalau di sini aku belinya di mana. Pastinya ada, cuman kalau pakai brand lokal, aku saranin belinya di Indo aja, nyetok gitu. Jadi bawa pelembab yang banyak, tapi tipikal muka kamu juga sesuaiin kira-kira berminyak atau oily, kering kayak aku kayak gitu. Jadi ngerawatnya ya biasa aja, kayak di rumah aja. Sering cuci muka sebelum tidur, terus pakai skincare kalau kamu memang jerawatan atau sensitif kayak gitu. Jadi nyetok, jadi biar nggak ribet juga kalau di kapal gitu kalau ada masalah tentang muka. Tapi selama aku dari awal kerja di kapal pesiar, alhamdulillah nggak ada masalah tentang muka, cuman kering aja karena cuaca di sini dingin banget guys. Jadi kayak muka sama kulit tuh sering kering banget gitu. Jadi aku bawa lotion, tapi kalau lotion ada di sini, cuman untuk muka aku bawa dari rumah. Jadi ngerawatnya yaitu istirahat yang cukup, makan makanan bergizi, buah sayur, terus cuci muka, sering-sering cuci muka gitu. Jadi insya Allah bakalan aman mukanya. Oke, ini tadi buat Sosin-chan. So next, ini pertanyaan dari @Roni Bayu. Halo Roni, Kak, izin tanya, lulusan D3 atau S1 keperawatan ada lowongan nggak Kak kalau di kapal pesiar? Ada persyaratan akreditasi universitas Kak, minimal A? Tanda tanya. Nah ini pertanyaan yang udah 3 bulan sebenarnya. Cuman aku jawabnya pas di awal itu, untuk saat itu tuh belum ada lowongan untuk posisi perawat di kapal pesiar. Tapi untuk sekarang mulai Desember Januari tahun 2022 aku tadi udah update untuk kamu aku saranin untuk follow @alpamaksasai. Ini bakalan ngasih info terupdate tentang lowongan apa saja, posisi apa saja, karena untuk posisi keperawatan keperawatan, dokter, terus asisten healthcare kayak gitu, kita udah mulai buka nih. Kamu jadi bisa baca di Instagramnya @alpamaksasai. Oke, nanti aku kasih. Jadi kamu follow Instagramnya dan itu update banget, dan jadwal work interview, terus persyaratan apa aja, terus posisi apa aja kamu bisa langsung apply. Jadi untuk bidang keperawatan, alhamdulillah untuk saat ini kita udah pada butuhin banyak kapal pesiar yang udah pada buka lowongan di agensi Alpamaksasai. Jadi ada chance, semoga kamu juga bisa join dan menjadi salah satu dari kita pelaut Indonesia di kapal pesiar. Oke, ini tadi buat Roni Bayu. Semangat, kamu harus nyoba. Nanti ada persyaratannya, jadi jangan lupa follow. Oke Roni? So, pertanyaan selanjutnya. Ini dari @Andika Bayu. Mbak, kalau mau kerja di cruise syaratnya apa aja? Bila kuliah apakah bisa semua jurusan doang atau beberapa saja? Nah, ini juga buat Andika Bayu. Untuk persyaratan, untuk posisi apa aja, kamu bisa follow @alpamaksasai. Ini nanti aku kasih. Dan di situ juga bakalan sering mereka update posisi yang mereka butuhin. Ini salah satu agensi juga yang aku join dari awal aku kerja di kapal pesiar. Jadi ini udah benar bisa dibilang insya Allah terpercaya. Kamu jangan khawatir untuk ini agensi abal-abal atau enggak. Kalau aku selama kerja dan join di PT Alpamaksasai Jakarta ini, alhamdulillah terpercaya dan amanah. Jadi posisi apa aja kamu bisa ngecek langsung di sana, karena setiap minggunya mereka update posisi apa aja yang mereka butuhin dari kapal-kapal pesiar. Jadi nggak cuma Aida aja, ada beberapa juga Princess, terus kapal Costa juga banyak banget guys. Jadi kalau aku sebutin satu-satu aku nggak hafal. Jadi mending kalian follow Instagramnya PT Alpamaksasai, terus kalian tanya itu, lihat posisinya, tanggalnya berapa, work interview, persyaratan apa aja, itu lengkap banget. Jadi jangan lupa di follow ya, PT Alpamaksasai Jakarta. Oke, Andika Bayu. Terus untuk jurusan atau beberapa, kalau kuliah itu aku saranin kamu mau yang cepat atau yang ambil gelar. Kalau ambil gelar kayak aku ya ambil sekolah perhotelan. Kayak aku kan sekolahnya di Stipram Yogyakarta, sekolah tinggi pariwisata Ambarukmo.
Yogyakarta, jadi itu dapat gelar dan dapat pengalaman juga. Itu juga bagus juga kampusnya. Cuman kalau kamu pengennya cepet, jadi LPK kayak tempat aku suami aku sekolah kuliah dulu, jadi cuma setahun, habis itu dapat pengalaman, sertifikat magang kayak gitu dan lain-lain. Dan alhamdulillah suamiku langsung kerja di kapal pesiar dan diterima. Makanya untuk kamu semoga bisa juga, karena tapi kamu harus aktif juga, harus nyoba interview kan, meskipun awal ditolak coba lagi terus sampai kamu diterima, terus dapat siapin juga pengalaman, karena bakalan ditulis juga jelas banget di sana kriteria apa aja, atau pengalaman untuk masuk kerja di kapal pesiar itu apa aja, mereka bakalan nulis. Agensi aku tuh bakalan nulis lengkap, jadi makanya langsung aja di follow Alpa Maksasai, oke? Jadi lebih jelas. Dan untuk kuliah kamu tergantung kamu posisinya di mana. Kalau di Jogja aku rekomenin kampus aku sendiri, yaitu di Stipram Ambarukmo Yogyakarta ini, tapi ada D3 dan S1, dan update-annya kamu bisa cek sendiri gelar apa aja yang di sana kalau kamu mau dapat gelar. Tapi kalau mau cepat di LPP wisata bahari Yogyakarta itu juga cepat kalau kamu posisinya di Jogja ya. Oke. So next, ini pertanyaan selanjutnya dari blank_space. Oke kak, aku nggak sekolah perhotelan, tapi aku sekolah SMK jurusan tata boga. Kak, aku pengen kerja di bagian kitchen, bisa nggak kak? Wah ini sama sih, aku juga SMK perhotelan jurusan tata boga, cuman habis itu aku lanjutin sekolah manajemen pariwisata, S1 hospitality management kayak gitu. Cuman kalau anak SMK itu biasanya usianya lulusnya umur 18 tahun. Kalau seingatku sih ya, aku dulu lulus SMK dan itu aku belum masuk kriteria karena umurku juga, pengalaman juga belum ada, baru magang aja kan. Jadi kalau aku saranin kamu kerja dulu di hotel, atau kayak magang, atau apa ya, sekolah setahun lah, kayak yang aku sebutin tadi, kayak suamiku tadi setahun. Jadi kayak apa ya, nambah pengalaman plus usia juga, karena kalau di agensi aku minimal tuh 21 tahun gitu. 21 tahun apply untuk kerja di kapal pesiar tempat aku kerja. Jadi buat kamu kalau lulusan SMK langsung ke kapal pesiar kayaknya masih terlalu muda dan pengalamannya belum cukup juga. Jadi untuk detail pengalaman posisi itu kamu bisa follow lagi aku sebutin lagi Alpa Maksasai ini, aku kasih kamu follow Instagramnya, nanti bakalan kamu dapat info-info terupdate posisi apa aja yang available, terus persyaratan juga untuk join apa aja, jadi kamu bisa prepare jauh-jauh hari karena kamu masih muda. Jadi it's okay, ini lebih baik juga prepare di awal gitu. Jadi gitu ya, jangan lupa di follow Instagramnya. Terus untuk sekolah, aku saranin untuk sekolah kamu mau jalur cepat atau nyari gelar dulu juga nggak apa-apa, karena kan masih muda juga kan. Jadi sesuaiin dulu, kamu pengen cepet-cepet ke kapal pesiar yaitu ikut yang setahun atau 2 tahun kayak gitu, sekolah plus magang. Ini untuk blank space ya, jadi jangan langsung apply ke kapal pesiar karena masih terlalu muda dan pengalamannya kurang cukup. Oke, blank space. Next, ini pertanyaan dari Made Dunung. Halo Made, so mbak berapa hari pelatihan untuk dapat CCM? Nah ini untuk sertifikat ke kapal pesiar ya. Untuk pembuatan CCM aku tuh dulu inget banget cuman 3 hari pelatihannya, jadi CCM sama SAT, jadi 3 hari kayaknya bisa digabung, tapi aku bikinnya di Pertamina. Itu di Pertamina itu cuma 3 hari 4 hari kayak gitu. Tapi kalau di tempat lain, tempat kursus sertifikat yang lain kayak mana lagi ya, aku nggak tahu sih, aku tahunya Pertamina aja. Kamu bisa browsing sih di Pertamina Jakarta, itu tuh cepat juga dan jadinya juga cepat. Jadi itu sih untuk pembuatan CCM, kamu bisa browsing ya, ketik Pertamina atau nanya-nanya di Fokus MTC Fokus Jakarta Fatmawati, nanti ini aku kasih alamatnya, kamu bisa telepon mereka juga, bisa nanya-nanya mereka, siapa tahu mereka juga bisa bikin CCM. Soalnya pada saat itu tahun 2015, 16, 17 itu mereka kayaknya belum bisa Fokus, soalnya aku bikin BST di situ tapi CCM di Pertamina sama SAT. Jadi kamu nanya-nanya aja, siapa tahu tahun ini 2022 mereka udah available atau udah bisa bikinin CCM untuk kita. Oke. Untuk Made itu tadi jawaban aku, 3-4 hari, cepat banget kok jadinya. So next pertanyaan dari Niko Hasuloan. Niko Hasuloan. Halo Niko. Halo Mbak Dian, mau nanya, setiap voice kontrak di cruise itu wajib pakai CCM nggak? Saya baru di approve mau join, terima kasih sebelumnya. Nah ini nanya CCM lagi.
buat Niko untuk first kontrak atau enggaknya, atau apa ya, pakai CCM atau enggaknya itu tergantung company kalian sih, karena nggak semua kapal pesiar butuhin CCM. Karena ada beberapa teman aku di kapal pesiar lain, mereka juga nggak bikin CCM. Cuman kalau untuk di kapal pesiar tempat aku kerja saat ini, di kapal AIDA Jerman, itu kita butuh SAT, CCM. Kalau untuk orang gali SCRB banyak banget dokumennya. Cuman ya itu tergantung kamu apply-nya di mana. Kalau di AIDA pakai, tapi kalau di kapal lain kalian harus tanya agensi kalian masing-masing sih untuk CCM butuh enggaknya. Oke, ini aku jawabnya untuk di agensi aku di kapal AIDA Jerman. Nah itu untuk Niko. So next pertanyaan dari Novri Sanjaya. Keren mbak, pengen juga di kapal pesiar tapi bahasa Inggrisnya kurang dan pengalaman cuma di kapal kapal lokal aja ini. Alhamdulillah kalau dibilang keren ya. Untuk bahasa Inggris jadi udah kerja di kapal-kapal lokal aja. Sebenarnya gini loh, orang Indo itu kebanyakan takut nggak bisa bahasa Inggris, padahal jujur guys, aku juga bahasa Inggrisku tuh masih medok Jawa, karena biasa aku orang Jawa. Jadi Jawanya juga nggak hilang, maksudnya bahasa Inggrisnya juga tetap medok, terus nggak profesional 100% grammar, but it's okay. Karena gini loh, kalian tuh bakalan bisa karena terbiasa. Jadi kalau lingkungan kalian semuanya pakai bahasa Inggris, kalian otomatis bakalan kebawa. Nggak mungkin dong kita diem aja, mereka ngomong kita diem aja. Jadi kalau aku tipe kalau orang belajar learning by doing, jadi kayak belajar lebih masuk ke otak kalau kita sering praktek, sering ngalamin conversation, kayak sering ngobrol sama mereka, bule-bule atau teman-teman yang dari lain negara. Karena bahasa Inggris ini emang bahasa yang paling penting di kapal pesiar, karena kita kerja dari berbagai negara dan mayoritas mereka bahasa Inggrisnya juga nggak pintar-pintar amat. Karena aku kan kerjanya di kapal AIDA Jerman, jadi mayoritas mereka orang Jerman, orang Asia, orang orang India. Mereka juga ngomong bahasa Inggrisnya bukan bahasa asli dari negara mereka gitu loh. Kalau aku lihat, aku belum pernah lihat kru dari Inggris, kecuali ada Star Kali Singer kayak gitu, itu mungkin mereka dari Inggris. Cuman kalau teman-teman kerja, partner kerja itu kebanyakan kalau nggak dari Jerman, Ukraina, terus India, Philippines, terus India terus mana lagi ya, Polandia kayak gitu. Jadi mereka juga ngomong bahasa Inggris belepotan kayak kitanya aja nggak sadar. Kalau kamu udah ngerti lama di kapal, kamu pasti bakalan tahu ini bukan orang Inggris, karena bahasa Inggrisnya kayak ada action, kayak mendok kayak kita. Tapi kita kan mendok Jawa, kalau mereka mendok daerah mereka sendiri. Jadi nggak usah malu atau nggak pede, kan mereka juga bahasa Inggrisnya juga menurut aku ya nggak profesional banget kalau posisinya sama kayak kita ya, kayak partner kerja. Kalau mungkin udah high position ya bahasa Inggrisnya oke lah, mungkin bisa dibilang mereka udah lebih profesional karena punya posisi juga atasan kita, jadi udah sering banget jam terbangnya untuk presentasi pakai bahasa Inggris. Tapi jujur untuk bahasa itu kamu bakalan belajar karena terbiasa. Jadi kalau sekarang kamu belum bisa bahasa Inggris, aku saranin belajar basicnya aja, yang penting bisa ngejelasin profil kamu seperti apa, terus bisa ngerti cara jawab kalau mereka nanya kayak gitu. Jadi nggak harus yang profesional 100% grammar. Jadi jangan minder sih tentang bahasa, karena banyak juga di sini yang bahasanya standar, bahasa Inggrisnya standar. Cuma lama-lama kita belajar bareng-bareng, kita sering ngobrol, ya, akhirnya biasa ngomong bahasa Inggris gitu. Jadi aku saranin kamu nyoba dulu aja. Apalagi kamu punya pengalaman di kapal-kapal lokal, itu bagus juga untuk anak-anak pelayaran juga. Udah masuk kriteria juga loh itu. Jadi siapa tahu ini rezekimu dan kamu nyoba. Jadi jangan pernah ngerasa nggak bisa. So next, untuk pertanyaan yang selanjutnya, ini pertanyaan dari Rio Madara. Kak, kalau akte kelahiran hilang gimana, bisa diganti pakai ijazah nggak? Waduh, kalau akte hilang itu kalau aku saranin kamu urus sampai jadi lagi deh, karena akte kelahiran itu penting banget. Nggak cuman buat bikin dokumen pelayaran, tapi dokumen kayak misal contoh nih paspor, terus pakai ijazah asli semua sih, pakai akte asli. Kalau paspor itu agak ribet juga, makanya usahain aktenya diurus terus dibikin baru lagi, jadi biar bisa nanti ke depannya waktu ngurus dokumen-dokumen pelayaran, visa juga semua jadi aman gitu, nggak terkendala. Jadi usahain diurus ya sebisa mungkin.
Jadi harus benar-benar ada akte asli, ijazah asli, terus kakak asli kayak gitu. Karena itu proses waktu bikin paspor tuh kebanyakan mereka mau yang asli, nggak mau yang fotokopi. Oke. So next pertanyaan dari @muh Iqbal. Kak mau tanya, kalau nama di Siemens Book dan dokumen lain itu Muh.Iqbal, tapi di paspor Muhammad Iqbal, apakah bermasalah pada saat pengurusan visa USA? Oh, kok bisa namanya beda? Bukan visa USA aja, hampir semua negara kalau kamu masuk entrance itu pasti bakalan mempertanyakan kenapa bisa beda gitu loh, karena Siemens Book sama paspor itu pasti yang dicek waktu pertama kali kita masuk entrance negara. Misal nih kayak masuk Dubai atau masuk Eropa, kita bakalan masuk ke pintu pengecekan visa atau imigrasi, dan mereka pasti bakal ngecek, dan foto kita, muka kita harus sama, terus nama, tanggal lahir sama, makanya itu penting banget. Jadi jangan sampai beda sih kalau aku saranin, karena itu juga terjadi sama suami aku. Jadi dia tuh nama paspor atau Siemens Book-nya aku lupa juga, atau dokumen yang lain itu tuh agak beda. Jadi dia tuh pernah punya masalah join masuk entrance ke negara Timur Tengah, karena Timur Tengah itu juga terkenal strict banget. Jadi dokumen itu benar-benar dicek banget. Jadi harus pastiin semuanya sama lah, jadi biar nggak ada masalah. Jadi bukan buat pembuatan visa USA aja, untuk yang lain-lain, negara lain, untuk entrance imigrasi itu juga lumayan ketat juga guys. Jadi buat Muhammad Iqbal, pastiin, atau kalau masih ada waktu kamu ganti gitu, sebisa mungkin kamu edit dari sini mumpung masih di Indo. Jadi biar pas nggak seumpama kamu bisa terbang, katakan bisa terbang, bisa keluar dari Indonesia, tapi pas di sana bermasalah kan percuma juga. Jadi mending dibenerin dari negara sendiri gitu. Jadi dibenerin dulu apa-apa, jadi biar nggak ada masalah ke depannya. Oke. So itu tadi aku udah jawab nih beberapa pertanyaan dari Q&A part 6. Akhirnya udah selesai. Jadi tanggunganku untuk jawabin pertanyaan kalian udah hampir selesai. Dan buat teman-teman yang pertanyaannya mungkin belum aku baca di vlog aku kali ini, sabar ya guys, karena aku bakalan tetap milihin pertanyaan kalian, tetap ngecek. Jadi aku bakalan jadiin satu dan aku jawab, aku bikin vlog, jadi biar lebih jelasnya aku jawab secara visual atau gimana sih secara live, nggak live ya. Jadi itu tadi jawaban aku dari teman-teman di DM Instagram dan kolom komentar aku di YouTube. So semoga pertanyaanku membantu rasa penasaran kalian tentang dunia kapal pesiar. Jangan ragu untuk bertanya, jangan ragu untuk mencoba. Seperti yang aku selalu bilang di vlog-vlog aku sebelumnya, never try never know. Kamu harus nyoba terus, meskipun ditolak, coba lagi. Karena ya itu, pengalaman untuk ditolak itu juga berharga juga. Kalau kalian nggak pernah ngerasain ditolak, kalian nggak bakalan ngerasain gimana senangnya diterima gitu. Gimana sih curhat ya, jadi gitu aja lah. Jadi semoga semua yang nonton aku, subscribe aku, terus tanya-tanya tentang vlog kapal pesiar, aku doain kalian jadi pelaut yang sukses, yang bisa banggain kedua orang tua dan keluarga besar kalian, yang bisa membanggakan dan membuat mimpi cita-cita kalian menjadi kenyataan. Oke guys, salam pelaut dari aku. So thank you for watching, keep healthy, keep positive vibes, and see you on the next video guys. Bye bye.